cinta, dendam, dan lahirnya Muara Muntai. Dahulu kala, di negeri Punang yang makmur, hiduplah Raja Bui, raja bijak dan disegani. Meski berjaya, ia merasa kesepian karena belum memiliki permaisuri dan keturunan. Suatu sore, para tetua kampung Punang berkumpul. Mereka resah melihat rajanya yang hidup sendirian di istana tanpa pendamping. Raja Bui semakin sering termenung di Balairung. Negeri ini besar tapi sunyi tanpa ratu. Benar, negeri sebesar Punang akan janggal bila rajanya tak punya permaisuri. Sudah saatnya kita menyampaikan harapan rakyat agar Baginda segera memilih pendamping. Baiklah, besok sore kita temui Baginda. Kita sampaikan maksud ini dengan sopan. Semua tetua mengangguk setuju. Mereka ingin kebahagiaan bagi rajanya. Keesokan harinya, para tetua berjalan perlahan memasuki Balairung dengan tenang. Selamat datang para tetua. Ada urusan apakah hingga kalian datang bersama hari ini? Ampun Baginda, kami datang membawa niat mulia. Negeri Punang ini besar dan makmur, namun juga janggal bila belum ada permaisuri yang mendampingi Baginda. Benar Baginda, tanpa ratu, negeri ini bagaikan bahtera besar tanpa kemudi. Raja Bui terdiam sejenak, menatap jauh ke arah halaman istana. Dayang-dayang saling berpandangan dengan suasana yang hening. Kalian berkata dengan hati tulus. Memang sudah lama aku memikirkan hal itu, namun belum ada yang berkenan di hati. Siapakah wanita yang pantas mendampingiku? Di barat, ada negeri turunan Mayang, dipimpin Singaraja. Mereka memiliki seorang adik bernama Putri Mayang, cantik, santun, dan belum bersuami. Putri Mayang katamu, menarik. Baiklah, aku akan melihatnya sendiri sebelum mengutus peminangan. Kebetulan beberapa hari lagi mereka mengadakan belian dan sabung ayam, waktu yang tepat untuk berkunjung. Baiklah, persiapkan ayam sabung dan pengiring. Besok kita berangkat. Aman Baginda, semoga Baginda berkenan. Setelah itu kami akan menyiapkan segala keperluan untuk pinangan sesuai adat kita. Para tetua pun pulang dengan hati lega. Raja Bui akhirnya setuju untuk mencari pendamping hidup. Keesokan harinya, Raja Bui pergi ke turunan Mayang untuk melihat Putri Mayang. Ia membawa beberapa ekor ayam sabung karena akan ada upacara belian dan sabung ayam. Sore itu, Raja Bui dan rombongan tiba di turunan Mayang. Sabung ayam belum dimulai, sehingga mereka dijamu makan dan minum menurut adat. Setelah itu, diadakan acara berhempas dan hiburan lain di pekarangan Lamin yang disaksikan seluruh rakyat. Di manakah Putri Mayang? Aku ingin melihatnya, ingin memastikan ia pantas menjadi pendampingku. Baginda, mungkin Putri sedang mandi bersama inang pengasuhnya di Sungai Hulu. Itu tempat mandi Putri Mayang. Mari kita dekati, tapi pelan-pelan. Aku ingin melihatnya dengan pasti. Raja Bui dan pengawalnya berjalan menuju sumber tawa. Di tepi sungai, Putri Mayang tampak mandi bersama pengasuhnya. Senyumnya lembut, matanya berkilau bagaikan bintang. Raja Bui terpesona hingga Putri Mayang pergi, menyisakan riak air dan pandangan kagum yang tak beranjak. Kita batalkan sabung ayam. Besok pagi kita pulang ke Punang. Segera aku akan mempersiapkan peminangan Putri Mayang. Keesokan harinya, Raja Bui kembali ke negeri Punang. Ia memanggil para tetua kampung untuk membicarakan rencana peminangan Putri Mayang. Aku telah melihat Putri Mayang. Ia cantik dan anggun. Saatnya kita mempersiapkan peminangan. Aman Baginda, kami siapkan persembahan dan hadiah sesuai adat. Utusan akan dikirim lebih dulu untuk memberitahu Raja Singaraja. Segera Baginda.
Kami akan mengatur segala sesuatunya dan memastikan perjalanan aman serta sesuai tradisi. Baik, 3 hari lagi kita akan berangkat. Pastikan semuanya siap. Para tetua pun segera mempersiapkan segala perlengkapan dengan cermat agar peminangan berjalan lancar dan sesuai adat. Hari demi hari, persiapan dilakukan dengan teliti. Segala sesuatunya disesuaikan dengan adat dan tradisi kerajaan. Tiba waktunya, 3 hari setelah persiapan, rombongan utusan berangkat ke negeri turunan Mayang. Semua perlengkapan dan persembahan telah siap. Dengan penuh harap, rombongan berangkat ke turunan Mayang. Di hati Raja Bui tersimpan doa dan keinginan agar Putri Mayang bersedia menjadi permaisuri dan kelak meneruskan keturunan negeri Punang. Pagi itu, rombongan Raja Bui tiba di turunan Mayang. Raja Singaraja dan rakyat menyambut mereka dengan penuh hormat dan sesuai adat. Ampun Raja Singaraja, kami datang meminang Putri Mayang untuk menjadi permaisuri Raja Bui. Kami menghormati maksud baik ini. Putri Mayang akan segera dihadirkan. Putri Mayang masuk bersama pengasuhnya, tampak anggun dengan pakaian adat dan senyum lembut. Raja Bui terpana, hatinya yakin bahwa dialah pendamping yang selama ini dicari. Baginda Raja Bui, aku terhormat, namun ingin restu kakakku terlebih dahulu. Aku merestui adikku, Raja Bui, raja bijak dan tulus niatnya. Dengan restu kakakku, aku menerima pinangan Baginda. Terima kasih Putri Mayang. Semoga kita memimpin negeri Punang dengan rukun dan sejahtera. Rakyat bersorak bahagia menyaksikan kesepakatan itu penuh sukacita. Dan hari yang dinantikan pun tiba. Sore harinya, rombongan disambut dengan upacara adat penuh kebesaran. Perlengkapan sudah siap. Malam ini upacara adat digelar. Besok pagi prosesi pernikahan akan dilaksanakan. Utusan dari turunan Mayang segera tiba. Semua berjalan lancar. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi negeri Punang. Esok paginya, Putri Mayang dan Raja Bui menikah dalam upacara adat yang meriah. Mereka pun bersatu sebagai raja dan permaisuri negeri Punang. Sebulan berlalu, Raja Bui dan Putri Mayang hidup bahagia. Suatu malam, Raja Bui mengajak istrinya kembali ke negeri Punang. Putri Mayang setuju, tetapi mereka harus meminta izin pada Raja Singaraja. Keesokan harinya, di Balairung istana. Ampun Raja Singaraja, hamba berniat mengajak Putri Mayang berkunjung ke negeri Punang. Permintaanmu bijak, aku restui perjalanan itu. Namun, sebelum berangkat, kami hendak membeli sesuatu. Apakah itu? Atas permufakatan kami, engkau akan memimpin ilir Sungai Parian hingga muara Sungai Tawar serta wilayah Klan Java. Terima kasih Raja Singaraja. Hamba akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Dengan restu leluhur, tanah dan air ini kami serahkan kepada Raja Bui. Pimpinlah rakyatmu dengan adil. Hamba berjanji. 10 tahun berlalu, mereka hidup bahagia, namun belum dikaruniai keturunan. Baginda, mengapa murung? 10 tahun kita bersama, tapi belum punya keturunan. Bukankah Baginda pernah bersumpah tak akan beristri lagi? Benar, janji itu berat, tapi akan kujaga. Kesetiaanmu lebih berharga dari 1000 mahkota. Raja Bui diliputi gelisah. Ia berbicara sendiri di Balairung. Suasana gelap hanya diterangi cahaya obor. Kalau aku tidak memperoleh keturunan, negeri Punang akan kehilangan penerus. Jika Putri Mayang tak mampu, mungkin aku harus mengambil jalan lain. Malam itu, ia mencampurkan racun ke makanan Putri Mayang dengan senyum palsu. Makanlah istriku, ini lauk favoritmu. Terima kasih suamiku, aku akan beristirahat setelah makan. Setelah makan malam, Putri Mayang jatuh sakit. Tubuhnya kurus dan pucat, hingga akhirnya meninggal dunia. Berita duka ini sampai keturunan Mayang. Putri Mayang meninggal. Rakyat hanya tahu ia sakit lama.
kita adakan upacara adat 7 hari 7 malam. Hari yang ditentukan pun tiba. Rakyat berkumpul di halaman Lamin untuk upacara erau buang bangkai. Lungun Putri Mayang akan dibuka dengan hikmat. Disaksikan Singaraja dan Singamarta tanpa kehadiran Raja Bui. Wahai hadirin, hari ini kita membuka Lungun Putri Mayang dengan restu leluhur. Semoga arwahnya tenang. Bukalah dengan hati-hati, hormati beliau sebagaimana semasa hidupnya. Setahun telah berlalu, suatu siang yang panas, hujan turun tiba-tiba saat Singaraja tertidur. Aku bermimpi, seorang perempuan tua datang memberitahu bahwa Putri Mayang diracuni Raja Bui lewat ikan haruan. Ia bilang, ada bukti jika kita mengadakan erau buang bangkai. Kita harus lakukan upacara erau buang bangkai. Benar, agar kebenaran terungkap. Baik, segera beritahu semua tetua dan rakyat. Kita mulai persiapan erau buang bangkai besok pagi. Singaraja pun memberitahu kepada tetua kampung. Segala perlengkapan adat akan kami siapkan. Hari yang ditentukan pun tiba. Lungun Putri Mayang dibuka dengan upacara adat besar. Setelah itu, Raja Bui dipanggil ke balai pertemuan oleh Singaraja dan Singamarta untuk makan bersama. Raja Bui, aku bermimpi penyebab kematian Putri Mayang adalah ikan haruan beracun. Kami menemukannya di dalam lungun, dan itulah ikan yang baru saja Baginda makan. Apa? Kalian menuduhku? Kami hanya menyampaikan kebenaran, Tuanku. Kalian mempermalukanku. Kalian akan menyesal. Dengan marah, Raja Bui kembali ke Punang dan memerintahkan pasukannya bersiap menyerang turunan Mayang. Keesokan harinya, Raja Bui memerintahkan rakyat Punang bersiap menyerang turunan Mayang. Pasukan, malam ini kita serang turunan Mayang. Subuh pun tiba, perang pecah. Banyak rakyat Mayang yang gugur. Rakyat kita tidak siap. Bertahan! Pertempuran berlangsung sengit. Banyak rakyat Mayang yang gugur, hingga negeri itu sunyi dan senyap. Malamnya, Singaraja bermimpi didatangi lelaki tua berpakaian kuning. Ia berkata akan ada hujan panas turun dan 2 bilah senjata bercahaya emas jatuh dari langit. Keesokan harinya, mimpi itu menjadi nyata. Kak, lihat Kak. Dengan ini kita menang. Pertempuran 3 hari 3 malam. Raja Bui pun tewas. Tetapi senjata pelajengan melekat di tangan Singaraja. Tebaslah ke pohon bentongan. Bulu emas hilang, hanya bilahnya tersisa. Singaraja dan Singamarta pindah ke negeri Lebahobayam. Negeri makmur, tapi keduanya berselisih. Aku juga pantas jadi raja. Jangan serakah, Marta. Aku yang sulung. Rakyat terbagi 2. Terjadilah perang saudara. Darah mengalir deras hingga membentuk gunung telaga darah. Waktu berganti di Tanjung Jenu. Keturunan mereka memerintah dengan bijak. Pangeran Seranding Dipati memimpin dengan adil bersama putrinya, Putri Ranggaseleng. Anakku, engkau adalah cahaya negeri ini. Tak akan kubiarkan engkau dibawa ke negeri lain. Ayah, mengapa menolak semua lamaran? Karena aku takut kehilanganmu, anakku. Sebab itulah aku menolak semua lamaran itu. Akibat penolakan itu, para raja menyerang Tanjung Jenu. Putri Ranggaseleng disembunyikan oleh tetua kampung di dalam goa tanah. Pangeran Seranding Dipati tewas di tempat. Negeri pun hancur. Hanya tetua kampung yang selamat. Ia pun mencari Putri Ranggaseleng. Bukit ini, kemana sang putri? Malamnya, tetua bermimpi. Aku telah hilang menjadi penghuni gunung ini. Namaku akan dikenang, Gunung Ranggaseleng. Sejak itu, rakyat berpindah, hingga lahirlah negeri Muara Muntai di tepi Sungai Mahakam.
Beri tepuk tangan untuk 11-3. Selanjutnya kita saksikan cerita rakyat Kutai